guys, salam nalar. Nah, oke teman-teman, maaf nih saya baru muncul lagi. Nah, seperti biasa di sini saya akan sedikit meluruskan tentang pandangan atau pendapat yang mungkin keliru dari beberapa narasumber tentang Bible atau firman Tuhan. Tentunya dalam perspektif yang berbeda. Nah, oke teman-teman, tanpa basa-basi, sebelumnya kita simak dulu tayangan video berikut ini. Ahmad, lalu mem het mem dalet, ada ekor im di belakangnya. Muhammad im, ada Ahmad. Ustadz mohon maaf, Yesaya pasal 42 ayat 1. Maka huruf ini adalah huruf A, alef, hei, ha, susun sendiri ya. Huruf A, H, M, D. Apa itu? A, H, M, D. Ini dibacanya dari kanan ke kiri, sama kayak Arab. Dari kanan ke kiri. A, H, M, D. Apa itu? Ustadzku yang kusayangi, Al-Quran menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani mengenal Rasulullah Muhammad SAW bagaikan mereka mengenal anaknya sendiri. Lalu dikatakan bahwa di dalam Torah Rasulullah disebutkan namanya siapa? Mereka mengenal Rasulullah dengan nama ada Ahmad. Al-Quran bukan copy paste dari kitab ini, bukan. Nah, teman-teman yang saya kasihi, teman-teman udah lihat sendiri tayangan videonya. Beliau atau Pak Ustadz dalam konten-kontennya itu sering kali mengutip ayat di kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 yang diklaim sebagai nubuatan untuk Nabi Muhammad. Saya bacakan ayatnya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, menurut beliau, makna kata hambaku yang tertulis di ayat itu diartikan sebagai Ahmad, yaitu salah satu nama untuk Nabi Muhammad. Begitupun dengan para mu'alaf atau khususnya orang-orang yang menamakan dirinya sebagai Kristologi. Mereka berusaha mencari-cari ayat di dalam Bible atau kitab sucinya umat Kristen untuk dijadikan sebuah pembenaran. Tapi sayangnya tak satu pun dari mereka yang berhasil, teman-teman. Karena mereka hanya bisa mengira-ngira atau mencocok-cocokkan saja, percis seperti yang dilakukan oleh Pak Ustadz Kainama dalam videonya itu. Saya juga nggak ngerti atas dasar apa Pak Ustadz ini mengutip ayat di kitab Yesaya 42 ayat 1 itu. Nah, padahal kalau beliau mau mendapatkan argumennya pada QS surat Al-Araf ya, Quran surat Al-Araf ayat 157, itu jelas udah salah kaprah ya. Kenapa? Karena di QS 7 ayat 157 itu tertulis yang namanya tertulis di kitab Taurat dan Injil. Di mana di situ dikatakan kalimat hambaku yang kupilih? Mungkin barangkali Pak Ustadz ini lupa atau sama sekali nggak tahu kalau kitab Yesaya itu bukan bagian dari kitab Taurat. Nah,
Teman-teman, dari sini aja udah salah alamat ya. Karena kitab Taurat atau Torah itu terdiri dari 5 kitab. Itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Nah, jadi tidak ada kitab Yesaya di situ. Paham ya teman-teman? Dan begitupun dengan Injil, tidak ada satupun ayat dalam Injil yang menubuatkan Muhammad. Sekalipun Pak Ustadz ini mendasari argumennya dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 yang saya baca. Nah, dia mendasari argumennya di Yohanes 14 ayat 16 sebagai rujukan ya. Nah, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya bacain ayat yang selanjutnya, ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah teman-teman, di ayat selanjutnya ini jelas banget ya bahwa seorang penolong itu adalah Roh kebenaran. Bukan wujudnya manusia fisik yang bisa dilihat oleh mata. Karena yang namanya roh itu tidak bisa dilihat oleh mata kita. Yang namanya roh itu tidak bisa dilihat. Nah, paham ya teman-teman? Nah, begitupun dalam Quran sendiri, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah roh kebenaran. Silahkan aja teman-teman cari. Coba teman-teman muslim cari, jika memang itu ada. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau Pak Ustadz Kainama ini kekeh atau ngotot mendasarkan keyakinannya pada kitab Yesaya 42 ayat 1, seharusnya beliau lebih tahu. Karena konteks pasal-pasal di kitab Yesaya itu banyak memuat tentang hamba Tuhan. Jadi bukan cuma di kitab Yesaya 42 ayat 1 saja teman-teman. Coba kita lihat di Yesaya 53 ayat 11. Saya bacakan ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Nah teman-teman, apa ada di ayat itu indikasi untuk Nabi Muhammad? Di ayat itu dikatakan dan kejahatan mereka Dia pikul. Dia di ayat ini maksudnya ya hambaku. Sekalipun hambaku di ayat itu dimaknai sebagai Ahmad atau Ahmed dalam bahasa Hebreu atau Aramaik atau apalah itu, yang menjadi pertanyaan, sejak kapan Nabi Muhammad dapat memikul atau menanggung kesalahan manusia, bahkan sampai dapat menghapus dosa? Tolong teman-teman tunjukkan dalil Quran dan hadisnya jika memang itu ada ya. Nah, karena hanya Allah saja yang dapat menghapus dosa manusia, bukan Nabi Muhammad. Nah teman-teman, jadi yang terpenting substansinya di ayat itu apa gitu, bukan soal nama yang diotak-atik dalam bahasa Ibrani.
Tapi apa misi dari hamba tersebut? Tujuannya itu apa? Nah, itu yang terpenting teman-teman. Paham ya? Nah, teman-teman, ada sedikit tambahan. Saya akan perjelas dan pertegas lagi bahwa di kitab Yesaya 42 ayat 1 itu selain hambaku yang kupilih, itu ada satu kalimat yang tidak boleh dilupakan juga, yaitu aku akan menaruh rohku ke atasnya. Nah, lagi-lagi kalau ayat itu untuk Nabi Muhammad, sejak kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh rohnya ke atas Nabi Muhammad? Karena setahu saya, Nabi Muhammad itu menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Jadi bukan Allah langsung yang berbicara kepada Nabi Muhammad. Sehingga Jibril di situ tidak dibutuhkan lagi. Teman-teman, karena Allah akan langsung berbicara kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara lagi. Jadi dalam hal ini Allah tidak sembarangan memilih hambanya untuk menempatkan rohnya sendiri. Ia pasti akan memilih seorang hamba yang suci. Ini penting karena utusan atau nabi-nabi yang sebelum-sebelumnya itu pernah melakukan kesalahan atau dosa di mata Tuhan, teman-teman. Jadi sangat tepat jika Allah menaruh rohnya kepada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, karena Yesus terbukti tidak pernah melakukan dosa. Bahkan di Quran juga dikatakan bahwa Isa itu suci, setan pun tidak bisa menyentuhnya. Nah, teman-teman, hal ini juga sekaligus mengklarifikasi ya. Untuk mengklarifikasi, ada beberapa orang yang mengatakan kalau Yesus itu nikah. Kalau Yesus itu nikah katanya. Ini pun cerita ngawur bin sesat, teman-teman. Nah, seperti yang dibilang oleh Pak Ustadz Yonatan Nandar gitu. Itu loh yang suka debat sama sang debater. Hahaha. Gitu. Jadi teman-teman, bagaimana mungkin seorang suci seperti Isa bisa menikah, sedangkan di kitabnya sendiri tidak dikisahkan sama sekali. Ini kan sama dengan melebih-lebihkan atau menyelewengkan. Itu nggak boleh loh. Padahal Quran melarang perbuatan itu, karena itu sama dengan memfitnah kepada Nabi Isa itu sendiri gitu. Paham ya teman-teman? Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman. Ya, oke. Shalom. Salam nalar. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.